يحكم الله بيننا. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya. Coba dari hijaz kab ini yang susah di mana? Dari waqaifatu? Yu'minu, ya. Minu fas la 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 la. Saya ulang. Wa ta'ifatun lam yuhitu lana minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa ta'ifatun lam yu'minu la 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 minu, seperti tangga ya. Minu fas biru hatta yahkumallahu bainana. Coba sama-sama dari wato 1, 2, 3 sama-sama. Ya, betul. Bisa juga diganti gini, yuk minunya. Wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Itu juga bisa. Jadi kalau misalkan dengan cara saya yang pertama itu agak susah, maka bisa dirubah dengan cara yang lain. Yang penting nadanya itu tidak berbeda jauh gitu ya. Wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru yahkumallahu bainana. Coba diulang ya. 1, 2, 3 sama-sama. Ya, baik ya. Bisa saya lanjutkan di hijaz kartun atau diulang? Dilanjut Ibu. Dilanjut. Oke, baik. Lanjut sekarang aja Bu. hijaz kar dan kur. Berarti insya Allah minggu depan bisa UTS ya. UTS-nya mau belakang atau besok?
Kalau belakang berarti nanti gabung sama nahawan. Berarti minggu depan bisa lanjut ke nahawan ya gitu. Atau mau UTS dulu baru setelah itu masuk nahawan. Pilih yang mana? Kalau saran aku mending UTS-nya materi yang ini dulu. Kalau teman-teman gimana? Iya, Bu. Iya, Bu. UTS Materi ya. ini dulu masuk nahawan. Baik. Nanti Jadi nanti ditumpuk mungkin banyak. gini kali. Sebentar ya sebelum saya lanjutkan ke Hijaskar dan Kur. Berarti minggu depan itu UTS ya kan? Nah, tetapi nanti kita akan tetap masuk kan untuk UTS-nya nanti hanya menyerahkan apa namanya VN ya. Tapi nanti akan saya bagi. Jadi setiap satu orang akan baca satu baris. Jadi misalkan gini. Misalkan siapa ini? Di sini ada Winda ya. Nah, ada Winda. Misalkan Winda baca Hijaz asli untuk yang tausyid dan ayat. Misalkan seperti itu. Jadi pasti ada pasangannya. Tapi tidak selalu sama ya pasangannya. Jadi ada kalanya nanti di acaknya misalkan Winda di bagian tausyid dapat hijaz asli, bisa jadi nanti ayatnya dapat hijaz kar gitu ya. Jadi pokoknya setiap satu orang dapat tausyid satu dan dapat ayat satu gitu. Sekali baca ya. Gitu. Jadi untuk UTS-nya hanya itu. Jadi tidak dibaca semua, tapi nanti setiap satu orang, tapi tetap harus dipelajari seluruhnya ya gitu. Gitu ya. Nah, karena nanti untuk UTS-nya itu hanya mengumpulkan saja, jadi nanti insya Allah minggu depan di hari apa ini Rabu ya, di hari Rabu itu tetap masuk ya, itu untuk pertemuan 9, karena ini kan pertemuan 7 ya kalau nggak salah. Sekarang pertemuan 7, pertemuan ke-8 adalah menyetorkan VN untuk tugas UTS ya. Nah, nanti terserah kalian mau di minggu depan itu di hari Rabu itu bisa diserahkan pagi atau sore gitu, boleh gitu. Tapi nanti tetap itu ya masuk ya. Masuknya itu untuk mempelajari yang selanjutnya. Jadi nanti sebelum apa namanya perkuliahan terakhir insya Allah sudah selesai. Biar seperti itu. Jadi biar nggak sampai Ramadan gitu ya. Jadi tujuan saya nanti di minggu depan itu biar sudah mempelajari apa namanya nahawan gitu ya. Tapi nanti terserah harinya bisa diganti hari apa gitu. Jadi atau UTS-nya bisa diletakkan di hari Rabu atau di hari Kamis, Jumat dan pokoknya di minggu itu gitu. Jadi ibaratnya bisa dikatakan dalam satu minggu itu ada 2 pertemuan, yaitu menyerahkan UTS dan pertemuan selanjutnya gitu. Gitu ya. Jadi tujuan saya adalah biar nanti selesainya lebih cepat dibanding yang seharusnya gitu ya. Jadi nggak sampai Ramadan ya. Saya lanjutkan ya. Di Hijaz dan Qur. Surat bihil ansaru inda qudumihi wa abada kulla mughanidin qad al-hada. Nah ayatnya Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Atau bagian hatta yahkumallahu-nya gini.
fasbiru hatta yahkumallahu. Kalau yang tadi kan nggak gini. Humallahu gitu. Atas fasbiru hatta yahkumallahu. Kalau ini dari bawah. Kalau yang barusan dari atas. Humallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Gitu ya. Sekarang saya potong. Fasbiru hatta yahkumallahu. Jadi ada bagian Allahu itu bisa diambil dari bawah atau dari atas. Kumallahu itu dari bawah. Kalau yang kedua kumallahu gitu ya. Jadi tinggal dipilih. Kalian mau yang mana? Yang dari bawah apa dari atas? Bawah, Ibu. Dari bawah. Kumallahu. Nah itu ya. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Kalau versi pelannya gitu ya. Tapi kalau bisa lebih cepat. Jadi biar enggak kelamaan. Wa huwa khairul hakimin. Gitu ya. Wa huwa khairul hakimin. Coba diikutin masing-masing ya. Ya, ketemu enggak? La 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 nah gitu ya. Jadi tinggal nanti kalau sudah lancar, sudah ketemu lagunya nanti tinggal dipercepat ya gitu. Biasanya insya Allah kalau sudah hafal betul alurnya kemana maka biasanya bisa dengan cepat gitu ya. Coba saya ulang. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Gitu. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Diketukin ya biar tidak kepanjangan. Saya ulang, saya ini hitung 1, 2, 3, mulai. Pas. Ya, baik. Nah, coba yang susah di mana? Semuanya. Hakim ini ya, Bu.
Pas masuk kelas biru, Bu. Hakimin Nanya enggak Bu. Hakimin juga nanya. Bu. Ada yang hakimin, ada yang pas biru ya. Terus mana lagi? Huwa-huwanya Bu. Setelah bainana. Wah, oh bainana, iya. Bainana sama huwa. Coba sekarang saya coba lebih pelan lagi ya untuk memudahkan biar paham lagunya seperti apa. Fasbiru la 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 fasbiru hat. Berarti sampai hat ya. Maaf ini saya potong-potong biar paham maksud saya gitu. Fasbiru hat fasbiru la 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 fas. Kalau la itu berarti di fas. Fas la biru la 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 fasbiru hat la 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 la. Dari situ paham nggak lagunya? Fasbiru hatta baru setelah lurus sedikit baru dikasih getaran. Fasbiru hatta ya kumallahu la 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 kumallahu fasbiru hatta yahkumallahu nana wa huwa. Di bagian huwanya itu sudah mulai ada tekanan ya, karena mau memasuki ke nada yang tinggi ya. Wa huwa khairul hakimin. Gitu. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Mas. Ya. Mbak, saya pengen dengar ya. Siapa ya nih enaknya? Biasanya siapa biasanya? Hah? Kudsiyah Bu. Pak Kutsia, Bu. Oh iya, silakan Ya, Kutsia. Bu. Nanti aja Bu, lagi haid. Hah? Lagi haid, gak apa-apa belajar. Iya. Nanti aja Bu. Kenapa? Nanti aja. Nanti minggu depan. Sekarang aja, Kak. Kalau minggu depan itu kan sudah UTS kan. Jadi nanti sudah lewat. Coba. Enggak Bu.
Kalau nggak gitu, Kalau nanti ayatnya enggak. coba dia baca tapi pakai bukan ayat ya. Nah, gitu coba. Kalau alasannya memang karena nggak baca ini, ya udah saya hargai ya. Nah, sekarang diganti pakai kata yang lain. Terserah pakai la atau yalil atau terserah pakai lili juga boleh. Asalkan jangan balonku ya, guys. Tausihnya aja ya, Bu ya. Ya. Coba silakan, Kutsia. Tausihnya aja, Bu. Oh, tausihnya aja, boleh. Dari surat seperti ya, Bu. Iya. صرت به الأنصار عند قدومه وأباد كل مغالد قد ألحد. Iya, di bagian ininya. Mughanidil, di bagian situ. Coba saya ulang ya. Wa abada kulla mughanidil qad alhada. Coba. La gitu. La diulang dari wa abada. Wa abada kulla mughanidin qad alhada. Di ujungnya ketika mughanidun di situ. Mughanidun. Setelah naik sedikit baru ke qad al-hada. Ulang dari qad alhada. Oh ya, saya tahu. Jadi gini. Jadi ketika sudah muwanidil itu jangan turun lagi. Karena apa? Karena di al-hada itu sudah turun. Jadi gini. Muwanidil qad al-hada. Jadi kan al-hadanya itu sudah mulai turun ya. Kalau misalkan di akhir muwanidil di situ mau ke qad itu turun, maka nanti jatuhnya terlalu banyak yang turun gitu. Jadi ketika muwanidil setelah sudah bagian mana tadi? Muwanidil qad al-hada. Diulang, Kutsia. Wa abada. وأباد كل مغالد قد ألحدا. Terima kasih ya, Kutsia. Ya, maaf ya, Bu. Sama.
Selain Kutsia siapa? Cindy Nabila, Bu. Cindy, Bu. Cindy Nabila. Cindy Nabila, Bu. Sahula, Bu. Sahula Ruzni, Bu. Ayo Cindy dulu ya. Asal dua, Bu. Iya, Kak Cindy Cindy dulu. Abis ke Cindy nanti ke Sahula. Badan, Bu. Gantian. Mana? Cindy, Iya, Bu. silakan. Mohon dibantu ya, Bu. Ini Ya, yang siap. walidarihi ya, Bu. Dari Oh, yang mau mana, dari Bu? situ. Yang akhir coba. Yang surat. Ya Allah, Bu. Karena itu yang belum tatap muka sama saya, kalau nggak salah yang itu ya. Apa udah? Kalau nggak salah sih betul belum ya. Tapi lewat VN kemarin. Surat bihil. Coba, Bu, boleh contohin sedikit nggak, Bu? Belum. Ya. Iya, Bu. Surat bihil awsadu dan qudumihi wa abadan kulla mughalidin qad alhada. Bu, ini tantangan banget, Bu. Allah, Bu. Bu, kita bareng boleh nggak, Bu? Oke, nah bareng dulu, Iya, Bu. setelah itu sekian ya, Iya, biar Bu. saya bisa evaluasi. Baik, 1, 2, 3. Surat Turun bihil inda qudumihi wa abada kulla mughalidin al-hada. Ya, nah sekarang sendirian, Cindy. Ya Allah, Bu. Sebenarnya sih bisa sih, kayaknya. Bu, nggak kuat, Bu. Bismillah. Surat bihil ansaru inda qudumihi wa abadi Ada wa abada kulla mughanidin al-hada. Ya, Bu, maaf, pada Bu. al-adanya begini. Ini. Iya, Bu. Nah, itu mulai turun ya nadanya. Pada al-hada hada qada al la 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 qad al hada. 1, 2, 3.
ada. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih Cindy. Ibu sama-sama Bu, mohon maaf ya Bu. Ya, Iya Bu. sekarang ayatnya ya, karena tadi sudah 2 orang apa tadi? Tausihnya. Sekarang ayatnya. Siapa tadi katanya? Sahula, Bu. Habis Sahula. kasahula ke Iin, Bu. Iin Zakiratul Fadilah. Ya. Coba Sahula, setelah itu Iin. Ayatnya ya. Boleh Kalian tadi oh iya, jam kedua ada ya tadi ya? Kalau jam pertama ada nggak tadi? Nggak ada Bu, kosong. Oh, jam pertama justru kosong. Oh, Iya. saya jam pertama ada. Ulumul hadis tadi. Ya, baik. Siapa tadi? Sahula. Sahula sudah ada? Ada Bu. Ya, baik. Sahula dari Fasbiru ya. Fasbiru. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Gula ini ngambil bagian yahkumallahu-nya dari atas, ya, enggak dari bawah. Wasbiru hatta yahkumallahu. Oke, yang itu. Kemudian hakiminnya, jadi kalau hakiminnya itu kalian bisa cepat seperti Sahula, jatuhnya seperti itu. Tapi kalau pelan ya seperti yang tadi saya contohkan gitu ya. Jadi tapi dua-duanya sebenarnya sama, daripada kalian tidak bisa menggunakan getaran tapi dipaksa menggunakan getaran, itu jauh lebih jelek ya. Jadi terdengar lebih kemana-mana jatuhnya gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa getaran, cukup diayun saja, yang penting lagunya terarah atau alurnya itu betul gitu, daripada menggunakan getaran tapi yang ada malah cengkoknya kemana-mana. Itu jauh. Kalau di dalam penilaian MTQ itu berarti keluar dari aturan gitu, karena sebenarnya cengkok yang ada atau vibrasi di dalam ilmu nahom itu ada aturannya, jadi tidak asal gitu ya. Jadi kalau belajar sebenarnya harus ada yang misalkan dari pemula belajar cengkok itu harus ada yang mengarahkan. Kalau enggak, yang ada nanti enggak beraturan gitu. Bisa cengkok tapi enggak beraturan, dan itu sulit untuk bisa ditata kembali gitu. Karena saya beberapa kali ngajarin orang ya, atau beberapa teman, ada sebagian yang suaranya biasa tapi tidak bisa cengkok gitu ya. Tapi ketika disuruh cengkok gitu, dia bisa terarah dengan benar. Ada yang suaranya bagus, tapi karena dari awal itu belajarnya tidak ada yang mengarahkan ya, sehingga akhirnya cengkoknya asal bunyi gitu. Nah itu yang nanti terdengar tidak indah, itu bedanya ya gitu. Jadi kalau menurut saya meskipun tidak bisa cengkok yang keriting maksudnya ya, yang seperti yang barusan dicontohkan sama siapa? Gula ya. Gitu. Kalau misalkan tidak bisa seperti itu, nggak apa-apa, yang sederhana aja tapi bagus, tapi terarah gitu, arahnya kemana gitu. Misalnya jalan ke Ciputat,
ya nggak melewati jalan yang rumit gitu loh, tapi tetap melewati jalur yang seperti biasanya tapi pelan-pelan, ibaratnya gitu ya. Cengkok itu gitu ibaratnya. Jadi meskipun seandainya naik motor ya, ibaratnya mau ke Ciputat, jalan secara umum yang dilewati orang itu ya lewat situ. Nah, karena kita naik motornya tidak bisa cepat karena baru belajar misalnya gitu, sehingga tidak bisa kenceng gitu. Kalau kenceng kan enak seperti tadi hula ya. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa kencang, ya cukup dengan pelan-pelan saja, yang penting selamat dan tidak melewati jalur yang rumit, maksudnya tidak melewati jalur yang tidak pada umumnya. Ibaratnya gitu, ya. Jadi cengkok itu gitu. Karena mungkin kalian pernah lah mendengar di antara teman atau siapa gitu ngaji, tapi cengkoknya itu ketika didengar itu kok arahnya kemana-mana gitu. Ada yang seperti itu. Itu satu pertanda bahwa ketika diajarin, biasanya ya, ini kalau menurut pengamatan saya, itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang yang ketika diajarin sekali mendengar 2 kali, 3 kali langsung bisa nyaring. Itu berarti dia ketika belajar pada saat pemula itu berarti ada yang mengarahkan. Kalau nggak gitu feelingnya yang kuat, bisa jadi gitu. Karena sebenarnya kemampuan dalam ilmu nawom itu ya ada yang memang bakat, istilahnya bisa dikatakan dawil aswat. Dawil aswat itu orang yang memiliki suara bagus, tapi memang dari sana. Itu pemberian atau potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu ya. Tapi ada yang melalui jalur apa? Jalur belajar. Gitu. Jadi gitu. Ya. Tapi kalau kita melalui jalan belajar yang memang asalnya tidak memiliki potensi, tapi dengan cara sungguh-sungguh, kalau kita tidak berada pada tempat yang apa istilahnya tepat, tidak ahlinya gitu ya, dan tidak ada yang mengarahkan, itu bisa jadi hasilnya seperti itu, gitu ya. Gitu. Jadi biasanya susah dibentuknya itu loh, susah karena dari awalnya memang tidak ada yang mengarahkan. Gitu. Jadi sebenarnya cengkok itu ada caranya, gitu ya. Gitu. Baik. Tadi hula ya. Terus siapa lagi setelah hula tadi? Kak Iin, Bu. Iin, Bu. Coba Iin. Silakan. Iin? Ya, Bu. Ya, silakan. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Ya, baik. Terima kasih Iin. Iin ini ada sedikit perbedaan dengan saya, ya, bagian hakiminnya, ya. Tapi betul, meskipun beda tapi arahnya betul, gitu ya. Jadi itu namanya variasi ya. Ketika saya mencontohkan seperti apa, kemudian sama Iin atau siapa tadi Hula misalkan diganti dengan model yang lain, nah itu namanya variasi, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya nawom itu apa namanya patokan lagunya ya seperti yang ada di tausyih, tapi kita bebas seorang qori atau qoriah ya yang sedang belajar nawom itu bebas untuk berimprovisasi atau menggunakan variasi-variasi yang lain. Yang penting perbedaannya itu tidak signifikan gitu. Jadi tidak jauh berbeda gitu. Yang penting gitu ya. Dan bisa menyesuaikan antara lagu yang digunakan gitu. Jadi untuk nawom
ketika saya mencontohkan tidak harus sama persis dengan saya. Boleh dengan menggunakan yang lain. Yang penting tadi catatannya adalah tidak perbedaannya antara lagu yang digunakan itu tidak jauh berbeda. Jadi ibaratnya bisa dikatakan tidak melenceng lah gitu. Karena lagu itu kan kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Gitu. Jadi melihat ayatnya, melihat keadaannya seperti apa gitu, harus bisa menyesuaikan. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ibu, berarti kalau kayak gitu ya, Bu, kita itu nggak dipaksa untuk harus ngikutin sama guru kita kayak gini gitu. Karena kan emang setiap orang tuh variasinya beda-beda gitu ya, Bu. Cuman lebih Betul. belajar garis besarnya tuh seperti ini, cuman di Ah, variasi di kitanya aja beda dikit nggak apa-apa gitu ya, Bu ya. iya, betul. Betul sekali. Oh iya, Bu. Iya, Jadi Bu. gitu ya. Biar pandangannya biar meluas gitu. Jadi khawatirnya begini, kok diajarin ibu itu begini gitu. Jadi Iya. makanya kenapa di dalam ilmu nawam itu ada variasi, ada improvisasi, itu karena yaitu karena setiap orang itu memiliki karakteristik masing-masing ya. Kalau saya itu katanya suara saya itu kecil modelnya ya gitu, kecil. Ada sebagian orang itu yang jenis suaranya itu ngebas gitu ya. Cuman saya itu meskipun kecil bisa ngebas saya gitu ya. Gitu. Jadi ada sisi kadang orang itu suaranya kadang-kadang murni benar-benar yang kecil banget tidak bisa ngebas sama sekali ada. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang di mix, maksudnya ada dia bisa ngebas, bisa sedang, bisa ini ada yang seperti itu. Nah, kalau Bu Maria ya, jenis suaranya Bu Maria, beliau itu tergolong suara perempuan yang unik karena apa? Beliau itu suaranya bisa mengikuti suara laki-laki. Jadi kalau dilihat Bu Maria Ulfa itu bisa menduduki di suara alto. Alto itu suara yang sangat rendah sekali gitu. Jadi dan itu jarang dimiliki oleh seseorang ya gitu. Jarang karena secara umum suara seseorang itu kalau perempuan itu tingkatannya sopran, rata-rata di situ letaknya. Tapi kalau Bu Maria enggak, beliau bisa di alto, di nada yang paling rendah sekali gitu ya. Jadi bisa mengikuti nada laki-laki. Makanya kita ketika belajar nawam sama laki-laki, kita di nada yang mana itu laki-laki terdengar kadang kita terlihat tinggi gitu ya, tapi laki-laki terdengar sangat rendah gitu. Nah, itu adalah patokan daripada jenis suara perempuan pada umumnya dan laki-laki pada umumnya seperti itu. Makanya Bu Maria itu pernah saya mendengar ya, dulu itu katanya begitu. Jadi beliau itu tergolong perempuan yang memiliki suara alto gitu. Yang mana kalau kita mengikuti secara umum itu tidak bisa gitu. Kita kalau rendah banget kan tenggelam ya. Tenggelam hampir tidak keluar suaranya. Kalau beliau enggak gitu. Jadi beliau itu suaranya ngebas gede gitu. Tapi biasanya ini sih kalau yang saya perhatikan ya, karena dulu Bu Nyai saya itu juga orangnya besar, tinggi besar gitu. Bu Maria kan juga tinggi besar ya. Itu suaranya pasti ngebas gitu. Saya dua Bu Nyai saya itu dua-duanya gemuk dan tinggi besar. Itu suaranya ngebas gitu. Jadi kayak kalau misalkan bom tumbem gitu loh. Suaranya itu gitu. Gitu kalau orangnya kecil biasanya suaranya kecil gitu. Gitu ya. Jadi ya mungkin Allah ini ya memberikan itu sesuai dengan porsinya gitu. Itu dan semua sebenarnya suara manusia itu ya segitu banyaknya tapi berbeda, tetap berbeda. Semirip-miripnya itu pasti ada perbedaan dan memiliki karakteristik masing-masing gitu. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan lebih enak ini, lebih enak itu enggak. Pasti ada sisi min plusnya itu sudah pasti gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi kalau kita memakai variasi dan lain sebagainya, kita juga harus bisa mengukur diri kita gitu caranya ya.
Jadi kalau kira-kira variasi tersebut tidak cocok untuk jenis suara kita atau bagaimana, ya jangan digunakan gitu. Nah, itu kecerdasan seseorang tuh di situ ya. Makanya sama, ketika nafas kita tidak kuat, maka kalau bisa ayat tersebut diperpendek dan lain sebagainya. Itulah kira-kira seperti itu ilmunya ya. Oke, baik, dilanjut ya. Coba kita ulang dari surat ya. Saya contohkan lagi. Surat bihil ansaru inda qudumihi wa abada kulla mughalidin qad al-hada. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Surat Baik. Sekarang ayatnya ya. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. 1, 2, 3 sama-sama. Baik, oke, baik. Sekarang kita ulang dari awal sampai akhir terus selesai ya. Kita ulang dari walidarihi. Walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasara mu'ayyada. 1, 2, 3 sama-sama. Ya. Wa waqahu maulahu bi'aini ayatin fa ansarra ahbabahu wa akmada husida. 1, 2, 3 sama-sama. Ya. Surat bihil ansar
1, 2, 3 sama-sama. Baik. Sekarang ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 sama-sama. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu. 1, 2, 3. Wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sama-sama. Ya, terakhir. Wasbiru hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. 1, 2, 3 sama-sama. Sadaqallahul aliyyul azim. 1, 2, 3.
adalah selesai ya. Jadi minggu depan persiapkan untuk ini apa namanya VM-nya buat UTS ya. Nanti insya Allah akan saya bagi atau dibagi oleh Kosmanya ya. Untuk pembagian ininya tugasnya yang dapat siapa yang dapat Hijaz Kar, ada yang Hijaz Pur atau Hijaz asli dan lain sebagainya. Itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat Ibu. Teman-teman Baik. jangan itu dulu ya. Dadah, Dede. Dadah, Dede. Dadah, Dede. Dadah. Dadah, lucu. Hai. Teman-teman jangan itu dulu. Iya, Kak. Makasih banyak Ibu. Sama saya keluar ya. Iya, Iya, Bu. Ibu. Teman-teman, aku mau nanya, kan tadi ibunya bilang tuh aku yang nentuin, tapi aku nggak enak nentuin sendiri. Jadi teman-teman maunya gimana nih buat nanti? Apa kira-kira kalau jatuhnya kalau aku nanya kalian mau yang mana, boleh nggak ya? Apa jadinya curang? Dikoclok aja, Bun. Jangan ditanya. Pakai aplikasi. Dikocok kali arisan aja dulu. Yuli. Oh, dikocok aja ya. Yuli cantik tahu. Oh ya, Yuli cantik banget. Kayak perempuan. Ya, tadi Hamidah nggak dapat aja giliran. Padahal udah siap-siap. Iya dong, Hamidah. alhamdulillah. Tadi kita udah punya ini ya Kak Cindy ya. Tapi Nggak gak punya niat jahat. Ya udah itu aja teman-teman. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Dadah, assalamualaikum. Kak Yuli cantik loh, Masya Allah banget loh. Satu hal, Tahfiz.